Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa saat ini dimanapun kita semua berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 149 ayat yang kelima. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Mari bersama-sama saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima di hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa, kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa dan kelemahan kami, untuk setiap kelalaian kami Tuhan. Hal yang kami lakukan secara sengaja, dosa-dosa kami, ataupun dosa-dosa kami yang kami lakukan secara tidak sengaja, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan untuk boleh berjumpa dengan Engkau di hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama pujikan lagu doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, kita sama-sama bersuka cita sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama pujikan, sorak haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab
bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama minta pertolongan dari Roh Kudus untuk boleh menolong setiap kita menjalani setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari pujikan bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama
Bersyalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Shalom, jemaat GBT sekalian dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita datang berdoa sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus menyertai kami umat-Mu. Bahkan dari sejak lampau, sejak di masa lalu Engkau menyertai umat-Mu Israel, menyertai gereja mula-mula, bahkan sampai hari ini kami umat-Mu di masa kini. Engkau Allah yang setia memimpin umat-Mu di sepanjang sejarah untuk melanjutkan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu, untuk menegakkan kerajaan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Dan kami saat ini mau datang kepadamu, biar sekali lagi firman-Mu yang menguatkan kami untuk setia menjalani hidup kami sebagai orang-orang beriman di tengah zaman ini, sebagai orang-orang percaya untuk terus melanjutkan apa yang menjadi rencana keselamatan bagi dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami bagi kebenaran firman. Biarlah firman yang hidup itu boleh menghidupkan kami. Firman itu boleh menguatkan dan menyegarkan kami di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba di dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, renungan firman pada hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan membacakan Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan membacakan beberapa ayat ya dari pasal yang panjang ini. Mohon Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkannya kembali di rumah dengan membaca seluruh pasal ini. Kejadian 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Serta kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita membaca di ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita membaca lagi di ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi,
Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Kita membaca ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat iman itu dibutuhkan. Jadi iman sebenarnya bukan bicara hanya hal rohani, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, aktivitas kita sesungguhnya sedang mempraktekkan beriman juga. Waktu Bapak Ibu misalnya duduk di sebuah kursi, Bapak Ibu kan tidak pernah ngecek kursi itu apakah kuat untuk diduduki, Bapak Ibu ngecek bahan-bahannya, konstruksinya. Bapak Ibu dengan percaya duduk saja di kursi itu. Atau ketika Bapak Ibu naik eskalator, naik lift, Bapak Ibu tidak pernah ngecek, tidak pernah tanya sama pengelola gedung tersebut, apakah eskalator ini layak untuk dinaiki, apakah lift ini kuat, tidak ada masalah, tidak ada kerusakan, dan kita naik begitu saja dengan sikap percaya seperti biasanya kita pergi kemana-mana, kita percaya saja. Ketika Bapak Ibu naik kendaraan umum, naik angkot, kita percaya saja kepada supir yang membawa mengantar kita. Atau ketika kita pergi makan di sebuah rumah makan di restoran, kita percaya saja kepada hidangan yang disediakan, kita makan dengan seperti biasa tanpa pernah mengecek apakah hidangan ini sehat, apakah tidak ada kuman, tidak ada bakteri, apakah punya sertifikasi dari BPOM dan sebagainya. Kita nggak pernah mengecek, dan kita makan saja apa yang kita pesan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sesungguhnya sudah mempraktekkan yang namanya beriman. Dan beriman itu kadang-kadang kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ketika kita beriman, iman itu akan diuji begitu. Sejauh mana kita beriman kepada seseorang atau sesuatu yang kita percayai itu. Misalnya kalau satu kali kita mendengar di rumah makan yang biasa kita pergi makan itu, bahwa terjadi keracunan. Banyak orang yang makan di situ dan keracunan, bahkan sampai ada yang meninggal karena makan di restoran tersebut. Lalu apakah kita berani pada sore harinya atau pada keesokan harinya kita pergi makan di rumah makan tersebut? Tentu kita akan berpikir bukan cuma sekali, 2 kali, mungkin 1000 kali kita berpikir. Apakah saya akan pergi ke restoran tersebut? Apakah saya akan makan di situ? Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah iman kita, tanda kutip kepada restoran itu diuji. Apakah kita masih bisa percaya bahwa makanan yang dihidangkan di sana adalah baik, sehat? Karena sekali ada kasus itu. Padahal selama ini, mungkin selama bertahun-tahun kita berlangganan di restoran tersebut. Kita mungkin kenal pemiliknya. Kita makan di sana karena itu makanan kesukaan kita. Cocok dengan selera kita. Tapi satu kali hari itu terjadi kasus keracunan, bahkan sampai ada yang meninggal. Akankah kita berani kembali makan di sana? Iman kita, tanda kutip iman kita kepada restoran itu, kepada pemilik restoran itu diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa makanan di sana adalah sehat, enak seperti sebelumnya yang sudah pernah kita nikmati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita beriman, percaya kepada Allah. Seringkali kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, dan itulah satu kesempatan kita untuk menguji iman kita. Apakah kita masih tetap percaya kepada Allah yang kita imani? Hari ini kita membaca dari Ishak. Ya. Ishak adalah anak Abraham. Kita melihat bagaimana di dalam perikop ini penulis memperlihatkan satu-satunya pasal khusus untuk Ishak. Bagaimana Ishak menjalani kehidupannya sebagai seorang beriman. Selama ini dia sebagai anak Abraham, dia melihat jejak ayahnya, dia ikut di dalam jejak ayahnya. Ayahnya adalah bapak orang beriman. Dan kali ini ya dia belajar. Ketika dia sudah dewasa, sudah berkeluarga dengan istri dan anaknya, dia belajar untuk menapaki jalan hidupnya sendiri ya sebagai seorang beriman, tidak lagi di dalam bayang-bayang atau di bawah bayang-bayang dari ayahnya yang adalah bapak orang beriman itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana imannya itu diuji. Ya, di tengah segala tantangan dan kesulitan, akankah ia tetap menjadi kehidupannya sebagai seorang beriman, seorang yang percaya kepada Allah yang diimani oleh ayahnya, dan juga sekarang dia belajar untuk mengimaninya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin di antara kita ada yang lahir di tengah keluarga Kristen. Kita melihat iman dari orang tua kita, papa mama kita. Kita mungkin dididik untuk setia mengikut Tuhan, dari kecil ikut sekolah minggu. Dan sekarang ketika kita sudah dewasa, kita harus menjalani jalan iman kita sendiri. Kita harus belajar mempercayai Tuhan, Allah yang selama ini kita kenal dari sejak kecil. Sekarang kita belajar percaya beriman kepada Allah, terlepas dari iman orang tua kita. Kita belajar untuk mengalami sendiri perjalanan iman kita di tengah segala gejolak, tantangan yang ada. Akankah kita masih tetap percaya kepada Allah? Di tengah segala kesulitan, badai hidup, akankah kita masih tetap beriman, bersandar penuh kepada Allah? Dan itu yang akan kita renungkan dan pelajari dari kehidupan Ishak. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan kehidupan Ishak, di bagian awal ini diceritakan ada satu tantangan yang Ishak hadapi. Ada satu kesulitan yang besar, yaitu kelaparan yang timbul di negeri di mana Ishak tinggal di sana. Walaupun memang bukan kelaparan yang pertama, pernah terjadi beberapa kali kelaparan di zaman Abraham juga pernah, dan disitulah iman Ishak diuji. Dan ternyata secara manusia, ya, secara umum kita ketika menghadapi satu kesulitan, kita akan berpikir dengan cara kita sendiri. Dan itulah yang Ishak lakukan. Ya, Ishak melihat ada negeri lain, ya, dia berpikir untuk ke Mesir begitu ya, karena di sanalah ada kelimpahan, di sanalah ada makanan, ya. Mungkin tetangga-tetangganya, ya, orang di sekitar pada berbondong-bondong pergi ke Mesir. Dan ia juga ingin pergi ke sana. Dia pakai cara pikir sendiri. Bagaimana keluarganya bisa bertahan? Bagaimana saya bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarga saya yang di tengah situasi kelaparan ini? Dia berpikir mencari tempat di mana ada kelimpahan, cari tempat yang aman. Dan dia merencanakan pergi ke Mesir. Dia menjalani hidupnya ya di dalam tahap yang pertama ini. Kalau kita bisa membagi seluruh pasal 26 ini menjadi 3 mode, 3 cara hidup Ishak. Cara hidup Ishak yang pertama ini adalah mode survival, mode bertahan. Dia hanya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hidup. Ya, bagaimana saya bisa menemukan keamanan, kesejahteraan bagi keluarga saya. Dan yang dia pikir adalah secara manusia, dia mengkalkulasi, menghitung-hitung, mencari strategi, dan dia yakin pergi ke Mesir adalah jalan yang tepat. Dan tidak dikatakan di sini dia berdoa dulu, mencari kehendak Tuhan, tidak. Ya, dia langsung berpikir, merencanakan pergi ke Mesir. Dan kita melihat di sini Tuhan mengintervensi. Ya. Tuhan melihat ini bukan cara hidup orang beriman, gitu. Tapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang terus melakukan intervensi dalam hidup kita, mengingatkan kita, menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Dan disitulah Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Ishak, ya, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Ya, jadi sebelum sampai ke Mesir, Ishak sempat ke Filistin dulu, ke Gerar. Dia mampir di situ dan Tuhan berkata, jangan, lanjutkan ke Mesir. Diam saja di negeri ini, di negeri Filistin. Ya, Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Itulah janji Tuhan kepada Ishak. Dan betul, dia tinggal di sana, dia membangun kehidupannya di sana. Tetapi kita melihat ya, tetap Ishak masih dengan mode survivalnya. Di negeri Filistin dia merasakan ketakutan, ya, karena dia punya istri yang cantik dan dia berpikir nanti jangan-jangan ia dibunuh, keluarganya dibunuh, ya istrinya direbut orang. Itu yang dia lakukan. Ya. Kembali dia berpikir dengan cara strateginya, dia mengkalkulasi apa yang harus saya lakukan di negeri ini sebagai orang asing. Dia merasa takut dan kembali dia memikirkan kesejahteraan, keamanan bagi kehidupannya dan keluarganya. Itulah sebabnya dia pakai mode survival mode lagi, bukan dengan mode beriman. Kalau tadi pertama dia takut panik karena kelaparan, sekarang dia juga takut panik dibunuh ya oleh orang-orang Filistin karena punya istri yang cantik. Dia berbohong. Ya, dia berbohong mengatakan ya, Ribka bukan istrinya dan seterusnya. Ya, kita melihat mode yang Ishak lakukan di sini. Dan kita melihat ya Tuhan tetap menyertai di tengah-tengah ketidaksetiaan Ishak ya di dalam melakukan kehendak Tuhan, di dalam beriman kepada Tuhan. Ishak gagal, dia kurang beriman. Ya, dia tidak mencari pimpinan Tuhan, dia berbohong, bukan percaya, itu bukan sikap orang percaya, bukan. Tapi di sini Tuhan tetap memberkati Ishak. Begitu. Dan kita melihat Ishak menabur, bekerja keras di sana, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hasil yang berkali-kali lipat, beratus kali lipat, sehingga ia disebut orang yang kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bukankah itu yang kita ingin dengarkan ya, kalau orang menyebut kita, wah dia orang yang kaya, bukan cuma sekali disebutnya kaya, tetapi kian lama, kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Ia punya banyak ternak, kambing, domba, lembu, sapi, begitu. Tapi kita lihat di sini, Ishak tetap menjalani hidupnya dengan mode survival, bukan dengan mode beriman, percaya. Ya, dia hanya berpikir untuk mencari keamanan, ya, kemapanan, kesejahteraan bagi keluarganya. Itulah sebabnya, meskipun dia kaya, begitu banyak kambing domba, bahkan melampaui apa yang dimiliki oleh orang Filistin. Itulah sebabnya dia dicurigai. Di sini dikatakan orang Filistin tidak suka, orang Filistin iri dan cemburu kepada Ishak. Dan akibatnya dia diusir. Ya, ada permusuhan di sini. Dia tidak disukai. Dia diusir oleh Abimelek, yang ada pemimpin orang Filistin pada saat itu. Pergilah, ya kata Abimelek. Pergilah sebab engkau telah menjadi sangat berkuasa, ya jauh lebih berkuasa daripada kami. Itu yang ditakuti oleh orang Filistin. Mereka takut Ishak akhirnya bisa menguasai mereka. Ya, tidak ada rasa percaya kepada Ishak. Begitu, Ishak dicurigai dan diusir. Itulah yang kita lihat ya di dalam kehidupan Ishak yang pertama. Di tengah situasi yang sulit, dia tidak beriman, dia mengandalkan pikiran dan strateginya sendiri. Dia berusaha mencari keamanan, kemapanan, kesejahteraan bagi keluarganya. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan baik, Tuhan masih mengintervensi, mengingatkan bahwa dia ada, Allah yang menyertai Ishak. Tetapi Ishak tidak sadar juga ya. Dia bukannya bergantung kepada Tuhan, dia terus mengandalkan kekuatan, kemampuannya, pemikiran dan strateginya sendiri. Dan kita melihat di sini akibatnya, Ishak tidak menjadi berkat, dia diusir. Dan kita lihat sekarang ada satu kejadian yang makin lama ada eskalasi ya, peningkatan akibat dari mode survival ini. Ketika dia sudah di luar, ya di pinggir dari kota Gerar itu, kita melihat di sini Ishak mengalami satu kesulitan ya dengan orang-orang di sekitarnya. Dia terus berusaha membangun hidupnya itu. Dia menggali sumur ya, karena sumur air itu adalah hal yang sangat esensial bagi kehidupan orang masa itu. Kalau ada air barulah mereka bisa membangun hidup. Kalau ada air barulah mereka bisa
menetap di satu tempat itu. Kalau nggak ada air, nggak akan menetap di sana. Dan di sini kita lihat, ya, Ishak menggali kembali sumur yang pernah ditutup oleh orang Filistin, sumur Abraham ayahnya itu. Dan di sana dia menggali kembali, mendapati air yang berbual-bual, ya. Dari Gerar dia ke Esek, ya, ke Sitna, ke Rehobot, dan seterusnya. Di situ kita melihat, ya, sepanjang pergeseran Ishak dari Gerar itu, terus yang terjadi adalah perang sumur, perang air di situ. Ketika dia menggali satu sumur, orang-orang sekitarnya iri, mencurigai, ya, bertengkarlah gembala Ishak dengan orang-orang di sekitar itu, ya, dengan penduduk setempat. Mereka bertengkar, dan Ishak terpaksa harus berpindah dan berpindah lagi, menghindari keributan, menghindari pertengkaran. Dia ingin mencari rasa aman, takut keluarganya diapa-apain. Dan dia akhirnya terus bergeser. Hidupnya tidak tenang di masa-masa itu. Ya, dia tidak pernah bisa berdamai dengan orang di sekitarnya. Terus ada pertengkaran gara-gara sumur. Begitu. Dan itu yang terjadi di dalam mode survival. Ishak menanggung sendiri akibat cara hidupnya yang tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, dia malah menghasilkan, ya, pertengkaran dengan orang di sekitarnya. Tidak ada damai dengan penduduk setempat. Sampai pada satu kali, ya, ketika dia terus bergeser, ya, dari Gerar dia ke Esek, dari Esek dia ke Sitna, dari Sitna dia ke Rehobot, sampai akhirnya dia pergi ke Beersheba. Dan kita melihat di sini ada yang menarik, ya. Beersheba itu satu tempat yang sangat penting di dalam kehidupan nenek moyang Israel ini, dalam kehidupan Abraham, Ishak maupun Yakub. Beersheba adalah tempat, ya, di mana Abraham juga memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Allah. Dan saya yakin ada satu titik, ya, di mana Ishak sadar begitu. Memang tidak dikatakan secara spesifik di pasal 26 ini, tapi Ishak sadar dan dia bertobat begitu loh. Dia kembali beriman, percaya kepada Allah Yahweh. Maka dia memutuskan untuk pergi ke Beersheba. Karena dia tahu disitulah, ya, tempat di mana ayahnya Abraham beriman kepada Allah, membangun mezbah, membangun keluarganya, membawa seluruh keluarganya untuk taat kepada Allah. Dan Ishak sekarang bertekad, dia sadar selama ini dia salah, menjalani hidupnya di dalam mode survival. Kita melihat dia ke Beersheba, dan di sana betul, ya, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, karena di situ Tuhan sekali lagi berfirman. Ada momen-momen di mana Tuhan berfirman, disinilah setelah di bagian awal ayat 1, 2, 3 itu Tuhan berfirman, sekarang di ayat 24 Tuhan berfirman lagi. Tuhan mengingatkan Ishak, Tuhan menguatkan Ishak bahwa dia adalah Allah Abraham. Ya, Allah yang sama yang menyertai ayahnya sekarang akan menyertai dia, jangan takut. Ya, Ishak sudah mengambil langkah tepat. Dia sadar dia salah dan dia mengambil langkah. Sekarang dia mau percaya, beriman kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Dia mendirikan mezbah, di situ dikatakannya dia memanggil nama Tuhan, dan dia baru memasang kemahnya dan menggali sumur. Ayat 25 adalah ayat yang penting, Bapak Ibu. Di sini memperlihatkan satu pembalikan, ya, cara hidup. Kalau sebelumnya Ishak hidup dengan cara pokoknya dia gali sumur dulu. Kalau sudah ada air, baru dia tinggal di situ. Ya, dan baru mungkin mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Terbalik. Ishak tidak mendahulukan Allah, tidak mendahulukan kehendak dan rencana Allah, tidak mendahulukan ibadahnya kepada Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita saat ini di tengah pandemi, ya, mungkin kita juga menjalani hidup seperti Ishak di mode yang pertama. Sangat manusiawi, ya, ketika kita menghadapi satu kesulitan, kita berpikir strategi cara, bagaimana mengembangkan bisnis kita, mengembangkan usaha kita, bagaimana kita mencari cara tetap menghidupi keluarga kita di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi ekonomi yang tidak menentu ini karena pandemi. Bapak Ibu sekalian, itu hal yang secara manusiawi kita akan lakukan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, itu tidak akan menghasilkan, ya, hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kita bisa diberkati, mungkin kita bisa
tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi apakah kita sudah hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan? Kalau kita membaca seluruh kejadian ini, ya temanya, tujuan penulis ingin memperlihatkan bagaimana nenek moyang Israel ini menghidupi panggilan mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Waktu kita membaca Kejadian pasal 12, Allah memanggil Abraham dan memberkati Abraham, berjanji memberikan keturunan, membuat namanya masyhur, memberikan tanah, dan ketika Allah sudah memberkati, ada satu panggilan, ada satu misi, supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dan di sini ya penulis ingin memperlihatkan bagaimana Allah mengembalikan Ishak ya kepada tujuan semula, misi Allah semula bagi nenek moyang Israel ini, bagi Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Kita melihat bagaimana Allah mengembalikan Ishak kepada jalur yang benar. Ishak bukan cuma sekedar diberkati mestinya. Ishak mestinya sadar, bukan itu tujuan hidup sebagai orang beriman, sebagai umat beriman. Allah bukan hanya sekedar kita diberkati, bukan itu tujuan akhir hidup kita, Bapak Ibu. Mendapatkan hidup yang diberkati, sejahtera, mapan, bukan. Karena kita lihat di sini walaupun Ishak begitu kaya, tetapi dia tidak pernah mengalami satu kedamaian. Ya, hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Dia malah dicurigai, diiri hatikan begitu ya, dimusuhi, diusir, bertengkar. Dan Ishak sadar itu bukan cara hidup yang baik. Tuhan bukan di nomor satu dalam hidupnya. Dia yang di nomor satukan adalah mencari keamanan, kesejahteraan, menggali sumur dulu. Membangun mesbah belakangan tidak pernah menjadi prioritas hidupnya. Membangun ibadah keluarga, menaati Tuhan. Tapi sekarang dia sadar, maka dia mulai cara hidupnya dengan terbalik. Begitu ya, dia balik, mendirikan mesbah, memanggil nama Tuhan. Baru dia sadar ya, dia sudah cari kehendak Tuhan, dia berdoa, sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan. Bukan cuma sekedar formalitas begitu ya, supaya sekedar diberkati, bukan. Tapi dia sadar ya, Tuhan harus menjadi nomor satu dalam hidupnya. Baru dia membangun kehidupan keluarganya, membangun kemah, dan menggali sumur begitu. Dan di situ kita lihat ada satu perbedaan yang terjadi, Bapak Ibu, ketika Ishak membalik cara hidupnya. Ya. Di situ Tuhan berfirman, bukan ya, di ayat 24, Tuhan menguatkan kembali. Itu menunjukkan ada perkenanan Tuhan. Ya, sebelumnya di dalam mode survival Tuhan tidak pernah berfirman, begitu kan? Tuhan hanya berfirman di awal untuk mengingatkan, tapi Ishak tidak mau taat. Ishak memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, sekarang ketika dia sadar, ya, Tuhan sudah mengingatkan, Tuhan berfirman untuk meneguhkan, menunjukkan perkenanannya, bahwa Tuhan akan kembali melanjutkan janjinya yang pernah dia sampaikan kepada Abraham, itu sekarang dia lanjutkan kepada Ishak. Berkat yang sama disampaikannya, yang pernah Tuhan sampaikan kepada Abraham, sekarang disampaikan lagi kepada Ishak. Dan kita melihat sekarang dalam mode yang ketiga dari kehidupan Ishak. Saya katakan ini sebagai mode blessing mode. Ketika Ishak sudah menjalani hidupnya di dalam mode beriman, ketaatan kepada Allah, orang-orang di sekitarnya melihat ada perbedaan di dalam cara hidup Ishak. Tadinya Abimelek memusuhi dia, mencurigai dia. Abimelek tidak senang karena dibohongi. Ya, kita lihat di bagian pertama itu, Ishak berbohong mengenai istrinya kepada Abimelek. Abimelek tidak senang. Ya, melihat cara hidup orang ini, katanya penyembah Allah Yahweh. Katanya orang beriman kepada Allah Yahweh, tapi cara hidupnya berbohong. Ya, cara hidupnya mencari aman bagi diri sendiri. Cara hidupnya tidak pernah menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Akhirnya diusir, dicurigai, bukan. Tapi sekarang Abimelek melihat ada yang berbeda. Ya, makanya kita membaca di ayat 26, Abimelek bersama dengan orang-orang Filistin yang lain, ya ada Ahuzat, Pikol, kepala pasukan dan seterusnya, itu datang ingin mengikat perjanjian dengan Ishak. Ya, ingin menjalin relasi kembali, relasi yang tadinya rusak. Karena kecurigaan dan iri hati dan pertengkaran itu, sekarang mereka berkata sendiri, kami telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Itulah sebabnya kami ingin mengikat sumpah setia, yang mengadakan perjanjian dengan engkau. Dan kita lihat di sini, ya ketika Ishak
berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Ishak berjalan di dalam iman dan ketaatan kepada Allah, dia menjadi berkat, menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian hidup yang baik bagi orang di sekitarnya. Mendapatkan pengakuan dari orang sekitar, bahkan dari musuh-musuhnya, bahwa benar sekarang ada Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan menyertaimu. Sungguh kamu adalah orang beriman. Terlihat dari cara hidupmu yang bukan sekedar mencari rasa aman, kesejahteraan, kekayaan bagi dirimu. Ya, itulah sebabnya mereka melihat cara hidup yang berbeda dan Ishak menjadi berkat. Di situ dikatakan mereka mengikat perjanjian, mereka makan dan minum, ya, bersumpah-sumpahan dan meninggalkan dia dengan damai di ayat 31. Ada perjanjian damai. Dan endingnya kita melihat akhirnya di ayat 32 dan 33. Ya. Datanglah hamba-hamba Ishak dan memberitahukan tentang sumur yang telah mereka gali. Kami telah mendapat air. Sebab itu dinamainya sumur itu Sheba dan nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Itu asal mula nama Beersheba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini. Ujung yang indah begitu ya, akhir yang baik, memperlihatkan ada berkat Tuhan, ada air yang melimpah itu. Ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mendahulukan rencana dan kehendak Tuhan. Ketika kita mendahulukan ketaatan kita untuk menjalani panggilan kita sebagai anak Tuhan yang menjadi terang berkat di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini. Maka kita tidak perlu khawatir ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita percaya hal-hal yang lain Tuhan akan tambahkan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Bukan cuma sekadar mencari keamanan, kesejahteraan, kemapanan, di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi belajar untuk bagaimana kita bisa tetap beriman, percaya kepada Allah, dan terus setia melakukan bagian kita, panggilan kita sebagai anak Tuhan di tengah dunia ini. Maka percayalah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati dan menyertai anak-anaknya yang taat kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan, pelajaran dari hamba-Mu Ishak. Biar kami boleh belajar bagaimana tetap percaya, beriman di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang gelap sekalipun. Biar kami boleh tetap melihat ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sama seperti Engkau menyertai Ishak. Tolong kami bukan hanya untuk membuka mata jasmani kami, tapi juga membuka mata rohani kami untuk melihat bahwa Tuhan tetap ada menyertai kami di tengah situasi yang sulit sekalipun. Ketika kami kehilangan jalan, ketika kami merasa membentur tembok, ketika kami merasa mengalami kebuntuan, seperti yang Ishak alami, biarlah kami tidak jatuh kepada berpikir dengan cara sendiri, mencari strategi sendiri, berpikir dengan cara-cara dunia. Tapi biarlah kami kembali datang kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang sanggup kami pikirkan dan rencanakan. Dan kami mau tetap setia, percaya kepadamu ya Tuhan. Dan mohon Tuhan terus memimpin hidup kami dan hidup jemaat-Mu Tuhan. Kehidupan jemaat-Mu di tengah situasi ekonomi, ketika mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Biarlah Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong mereka. Biarlah mereka boleh menjadi berkat, menunjukkan kesaksian hidup yang nyata sebagai orang beriman, bagi tetangga mereka, bagi orang di sekitar mereka. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan telah diberitakan bagi setiap kita. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami.
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terus bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur.
Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah daring ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Hari ini kami memperingati hari reformasi. Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian kami, doa-doa kami, bahkan menyiapkan persembahan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan telah mengingatkan kami melalui warta sabda. Bagaimana dari pengalaman Ishak dalam perjanjian lama. Pada saat Ishak mencoba mencari jalan keluar sendiri waktu menghadapi masalah.
sehingga dia mencari cara untuk dapat tetap survive. Namun Bapa, kami menyadari bahwa dalam usaha yang tidak bersandar kepada Tuhan, maka Ishak menghadapi berbagai masalah dengan Raja Abimelek. Bapa, kami menyadari Bapa bahwa Ishak akhirnya harus beriman dan berharap kepada janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Ishak. Karena itu Bapa, bantulah hari ini kami menyadari juga bahwa kami harus reformasi secara rohani agar kami terlepas dari pandemi dengan segala ancamannya. Bapa, berilah agar firman-Mu ini tersimpan dalam hati kami boleh melaksanakan dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Bapak Evangelis David Alir Nurdin. Kiranya Tuhan memberkati hidup pribadi dalam pelayanannya di STT Saat, baik di kampus maupun di luar kampus, di mana saja hamba-Mu berada. Hari ini kami berdoa juga ya Bapa untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong satu demi satu. Demikian juga yang lanjut usia yang memerlukan kunjungan Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan di GBT Kristus Pelepas. Dalam segala unit, begitu juga di cabang-cabang dan pos PI, khususnya dalam kami mempersiapkan ibadah ragawi, agar Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik demi warga yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan, berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan persiapan ini dan berkati segala keperluan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, dengan seluruh jajarannya, dari tingkat 1 sampai ke daerah, bersama-sama dengan pemerintah pusat, dan juga kami berdoa khususnya untuk Kota Madya Malang dan sekitarnya. Kiranya kami semua bekerja sama ya Bapa, baik dengan Polri dan TNI, begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan rohaniwan, khususnya tenaga-tenaga medis yang harus berjuang di garis depan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang hari ini beribadah. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi, khususnya mereka yang berada di daerah-daerah yang sulit, yang harus memperjuangkan iman karena berbagai tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya berkat Tuhan menyertai sepanjang minggu dalam aktivitasmu. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menolong, menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami
dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.